Beberapa waktu yang lalu, kita dikejutkan dengan persidangan seorang artis Hollywood yang dilakukan secara live. Ia adalah Johnny Depp. Ia dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kekerasan rumah tangga kepada mantan istrinya. Namun, dalam persidangan yang dilakukan live tersebut, hasil persidangan ternyata memenangkan Johnny Depp sebagai pihak yang tidak bersalah. Malahan, ia merupakan korban dari kekerasan yang dilakukan oleh mantan istrinya tersebut. Dalam suatu testimoninya, Johnny Depp pernah mengungkapkan tentang riwayat kehidupan masa kecilnya yang penuh dengan kekerasan. Ia dibesarkan oleh seorang ibu yang kerap kali melakukan kekerasan verbal dan juga fisik kepada anak-anaknya. Menurut Johnny Depp, yang paling parah dari semua itu adalah kekerasan verbal, karena sakit secara emosional lebih sulit untuk disembuhkan daripada sakit fisik. Meski begitu, ia tidak pernah melihat ayahnya berbuat kasar kepada ibunya, hingga sang ayah meninggalkan keluarganya saat Johnny Depp masih berusia remaja. Hal yang menarik dari cerita di atas adalah kenapa Johnny Depp membiarkan dirinya menerima tuduhan bahwa ia melakukan kekerasan pada istrinya, bahkan hingga karirnya sebagai artis hancur karena dianggap sebagai orang yang tidak memiliki perilaku baik kepada pasangannya. Apakah karena ia sangat cinta dengan mantan istrinya? Apakah ia tidak ingin menuai konflik berkepanjangan? Atau adakah hal lain yang lebih dalam dari itu, yang berkaitan dengan kondisi kejiwaannya? Saya tidak tahu jawabannya, karena saya tidak mendalami kasus tersebut secara langsung. Dan bukan hak saya melakukan justifikasi terhadap kasus yang tidak terlalu saya tahu. Karena apa yang kita ketahui dari media, biasanya hanya beberapa bagian kecil dari gambaran besar kejadian yang sesungguhnya. Meskipun saya tidak bisa menjustifikasi tentang kisah cinta Johnny Depp, akan tapi dari cerita di atas saya jadi teringat beberapa pola yang dialami oleh beberapa klien yang saya tangani, yang mana banyak di antara mereka sering terjebak pada hubungan relasi dengan orang yang salah. Mereka mengatakan bahwa mereka merasa selalu dipertemukan dengan orang yang akan menyakiti hati mereka. Dan anehnya lagi, mereka merasa tidak bisa lepas dari pasangan yang jelas-jelas bersikap abusive itu. Mereka sadar bahwa mereka selalu dikasari, dibohongi, dimanfaatkan, bahkan tidak dianggap. Akan tetapi entah bagaimana caranya, mereka akhirnya kembali lagi memaafkan. Ya, semua orang kan punya salah. Aku yakin dia bisa berubah. Nggak tahu ya, yang jelas aku cinta mati sama dia. Aku sudah terlanjur sayang sih. Itu kata-kata yang biasa mereka ungkapkan untuk menjelaskan kenapa mereka bersikap lunak. Lalu sebenarnya, apa yang terjadi pada mereka? Apakah mereka tidak tahu bahwa kondisi tersebut akan membawanya pada putaran kepedihan yang tidak berkesudahan? Jawabannya, sebagian besar dari mereka tahu bahwa pilihan sikap mereka salah. Tapi lagi-lagi di sini perasaan yang bermain. Dan tentu saja ketika otak dibaca oleh perasaan, logika sudah tidak jalan kecuali untuk membenarkan pilihan mereka. Ini yang kita sebut dengan rasionalisasi. Yuk kita bahas lebih dalam secara psikologi fenomena yang kita barusan bahas. Dr. Sandra L. Bloom, seorang psikiater, associate professor, dan juga seorang co-founder of the Center for Non-Violence and Social Justice mengatakan bahwa orang yang mengalami trauma biasanya akan mengembangkan trauma bonding, yaitu menjalin relasi dengan orang-orang yang akan membangkitkan ingatan traumanya di masa lalu. Mereka secara tidak sadar tertarik dengan orang-orang yang memiliki ciri-ciri sama dengan orang yang menyebabkan mereka mengalami trauma di masa lalu. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Hal ini dapat dijelaskan melalui kecenderungan manusia ketika mempertahankan kehidupannya. Bahwa cara dasar manusia untuk bertahan hidup ada dua, yaitu caretaking atau menjaga dan attachment atau melekat. Ambil contoh, kita sejak kecil hidup bersama orang tua. Orang tua memberi kasih sayang, mengejari hal-hal penting dan memberi kita makan sehingga kita bisa tumbuh dengan baik. Semenjak kita kecil, kita mengembangkan kelekatan terhadap orang tua. Saat orang tua jauh dari kita menangis dan mencari-cari. Ini adalah bentuk dari kelekatan kita dengan orang tua kita. Ketika kita dibesarkan oleh orang tua yang hangat, maka saat kita dewasa, kita juga mudah menjalin relasi dengan orang-orang yang penuh kasih sayang dan hangat juga. Sebaliknya, kita tidak nyaman ketika berhubungan dengan orang yang kasar, jahat, dan manipulatif. Kita merasa orang-orang seperti ini adalah sumber bahaya. Nah, masalah terjadi ketika kita tumbuh di keluarga yang penuh kekerasan dan orang tua yang sering menyakiti kita. Kita merasa bahwa orang tua adalah sumber bahaya, tapi mau tidak mau kita juga melekat dengan mereka. Kita attach dengan orang tua, karena kita hidup dengan mereka, diberi makan oleh mereka juga.
Kondisi ini membuat suatu kebingungan dan kerancuan dalam otak kita, yang kira-kira akan mengatakan begini, kehidupan yang normal dan aman adalah kehidupan bersama orang-orang yang menjadi sumber bahaya. Orang-orang yang mengalami kerancuan kelekatan ini, pada akhirnya akan mengembangkan hubungan yang tidak sehat. Secara instinktif, mereka akan lebih tertarik dengan orang-orang yang membuat mereka berada dalam kondisi bahaya dan penuh ketegangan. Meskipun mungkin logika mereka mengatakan tidak baik berhubungan dengan orang semacam itu, akan tetapi hati mereka tidak bisa berbohong. Mereka sangat cocok, sangat lekat, dan akan merasakan kehilangan yang luar biasa ketika berpisah dengan orang yang sering menyakiti dirinya itu. Fenomena ini dijelaskan oleh seorang kriminolog sekaligus seorang psikiater bernama Niels Bijkerhout sebagai Stockholm Syndrome. Istilah Stockholm Syndrome diambil dari peristiwa perampokan Sveriges Kredit Bank di Stockholm pada tahun 1973. Perampok bank tersebut, Jan Erik Olsson dan Clark Olsson, memiliki senjata dan menyandera karyawan bank selama 6 hari, yaitu dari 23 Agustus sampai 28 Agustus 1973. Akan tetapi kejadian yang cukup mencengangkan terjadi, di mana ketika akhirnya korban dapat dibebaskan, reaksi beberapa dari mereka malah memeluk dan mencium para perampok yang telah menyandera mereka. Mereka secara emosional menjadi menyayangi penyandera, bahkan membela mereka. Namun apakah benar para perampok itu memang berniat menjalin hubungan baik dengan para sandera? Ternyata tidak. Paling tidak itu menurut pengakuan Olsson, pelaku utama perampokan tersebut. Ia mengatakan bahwa semua itu salah para sandera. Kenapa mereka melakukan semua yang ia perintahkan? Olsson juga terpaksa mengenal satu sama lain karena hidup bersama dalam satu ruangan. Kejadian lainnya yang menggambarkan adanya Stockholm Syndrome terjadi pada tahun 1933 ketika Mary McElroy, perempuan berusia 25 tahun, diculik dan dirantai di rumah pertanian kosong. Setelah polisi membebaskannya dari penculik, Mary malah menyalahkan polisi karena para penculik bukanlah orang yang jahat. Ia mengatakan ia hanya pengusaha. Bahkan selama penculik di penjara, Mary rutin mengunjunginya dan naasnya, ia akhirnya bunuh diri dengan meninggalkan catatan bahwa ia meminta para penculik dibebaskan karena mereka adalah orang baik dan satu-satunya orang yang tidak menganggap Mary adalah orang yang bodoh. Dari kisah di atas kita dibawa ke pertanyaan, apa sih yang terjadi pada orang-orang tersebut sehingga mereka bisa melakukan hal yang di luar nalar? Apakah ada hubungan tindakan mereka dengan trauma di masa kecil? Kajian secara neurobiologis menjelaskan bahwa orang yang mengalami kondisi bahaya akan membuat amigdala menilai apakah kondisi tersebut perlu mendapatkan tanggapan sistematik. Jika jawabannya adalah iya, maka amigdala akan mengirim pesan ke sistem saraf simpatetik untuk berada dalam mode siaga, mode menyerang atau lari. Dalam kondisi ini, amigdala mengaktifkan aksis HPA, hipotalamus pituitary adrenal, beta endorfin akan dilepaskan untuk mengurangi rasa sakit, dan di saat yang sama kortisol juga dikeluarkan untuk membuat tubuh dapat tetap bekerja di bawah tekanan. Ketika kondisi ini berlangsung beberapa saat, tubuh akan bisa menerimanya dan semuanya akan berjalan dengan normal. Akan tetapi, jika kondisi siaga ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka hal ini akan mengakibatkan metabolisme tubuh juga berubah. Tubuh akan memerlukan kadar beta endorfin dan kortisol secara berlebihan untuk memicu kondisi normal. Ini artinya, orang yang mengalami kondisi ini akan terdorong untuk mencari situasi yang membuatnya dalam kondisi bahaya, sehingga bisa memicu beta endorfin dan kortisol dalam jumlah yang cukup. Bagaimana jika orang tersebut tidak mendapatkan situasi bahaya? Maka dia akan mengalami perasaan gelisah. Tubuhnya akan mengatakan, saya bukan berada di kondisi yang normal. Kondisi ini disebut juga sebagai kondisi sakau endorfin. Hal ini menjelaskan kenapa beberapa anak terpapar trauma sejak kecil, ia akan mengembangkan sikap agresif dan sulit diatur. Selalu membuat orang di sekitarnya marah atau memancing perkelahian dengan teman-temannya. Ini juga menjelaskan kenapa saat remaja anak ini mudah terjebak dengan penyalahgunaan zat, pergaulan bebas, dan perilaku-perilaku berisiko lainnya. Dan ketika dewasa, saat mereka memiliki tugas perkembangan untuk menjalin kehidupan romansa, ternyata pilihan mereka adalah pasangan yang membawa mereka dalam kondisi bahaya. Dalam kondisi yang tidak terlalu ekstrim seperti yang saya contohkan barusan, sebenarnya banyak ya di sekitar kita orang-orang yang sering memiliki masalah dengan orang lain. Misalnya mereka sering bertengkar dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan pasangan, bahkan dengan anak mereka sendiri. Orang ini entah kenapa hidupnya selalu dipenuhi permasalahan. Pada awalnya kita mengira bahwa hidupnya mungkin memang apes, akan tetapi saat kita mengenal lebih dalam, memang orangnya sih yang bermasalah. Secara tidak sadar, ia memiliki sikap-sikap tertentu terhadap lingkungan yang membuatnya selalu berada dalam masalah
yang itu lagi, itu lagi. Pertanyaan terakhir, apakah orang yang mengalami trauma bonding seperti ini dapat berubah? Sebagai seorang psikolog klinis, saya telah melihat banyak orang merubah dirinya menjadi lebih baik. Ada yang bisa berubah dalam waktu yang singkat, ada yang cukup lama, bahkan ada yang sangat lama. Semua tergantung dari seberapa kuat usaha mereka dan seberapa efektif cara yang mereka pakai. Dan juga yang tidak kalah penting adalah seberapa kompleks kondisi yang mereka alami. Jika melakukan perubahan dengan upaya sendiri merasa kesulitan, mereka bisa datang ke psikolog klinis untuk menjalani konsultasi dan juga terapi. Yang jelas, otak kita bisa dilatih dan dibentuk kembali dengan upaya-upaya yang tepat. Kapan-kapan, insya Allah saya akan membuat video tentang bagaimana mengatasi kondisi trauma secara lebih lengkap. Dan jika Anda setuju, silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan bagikan link video ini kepada orang-orang yang kira-kira membutuhkan edukasi ini. Dan jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, dan ajukan pertanyaan Anda di kolom komentar. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia bersama keluarga.